Oke? Ya, yang mau off cam jangan. Kalau yang ada halangan nggak apa-apa. Yuk kita mulai aja ya. Maaf tadi sempat ke close terus, nggak tahu kenapa Telkomsel gitu terus akhir-akhir ini. Kalau hujan down. Screen saya udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Jadi untuk malam ini kita bakalan belajar mengenai konsep dasar akuntansi. Ketika kalian mendengar konsep dasar akuntansi, apa yang ada di benak kalian? Apa yang kebayangnya gitu? PDA. Apa itu? Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Apa isinya dari persamaan dasar akuntansi? Harta, utang plus modal. Harta, utang plus modal. Oke, bagus. Nih kalau kayak gini kelihatan nggak? Soalnya saya nggak lihat kalian kalau di full. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Kak. Oke, sip. Lanjut. Yang kedua, tadi kan ketika kita mengenal atau membaca atau melihat kalimat konsep dasar akuntansi, yang ada di bayangan kita adalah harta sama dengan utang tambah modal. Memang itu benar, itu adalah konsep dasar. Yang paling dasar adalah harta sama dengan utang tambah modal. Atau ada juga kata lain, yaitu harta atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Itu kata lainnya. Jadi jangan heran, antara modal sama ekuitas itu kadang penggunaannya ya beda-beda. Kadang ada orang yang menggunakan kata ekuitas, kadang ada juga yang menggunakan kata modal. Tapi sebenarnya bukan modal, tapi ekuitas yang sebenarnya itu. Karena modal itu dengan ekuitas ketuanya, modal itu anggota dari ekuitas gitu ya. Ibaratnya modal itu ibaratnya kas, modal itu jadi anggota daripada harta. Nah, terkadang kita sering mengakui atau menyebutlah modal itu atau ekuitas itu sebagai modal, padahal ekuitas itu adalah ekuitas dan modal termasuk pada ekuitas gitu. Jadi jangan heran aja, Kak, kadang ada yang nanya, Kak, modal sama ekuitas sama nggak? Sama, cuman ada ketua, ada anggota di situ statusnya. Nah, di sini sekarang untuk pengertian akuntansi ada dua yang saya kutip dari ahli ya. Yang pertama menurut Dr. Zaki Bariduan. Nah, di sini mengatakan bahwa akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan. Nah, yang namanya kutipan kalau dari para ahli harus dibaca semua, karena itu adalah kutipan. Beda kalau menurut kita sendiri, menurut pendapat kita sendiri. Selanjutnya, di sini ada menurut Warren Riffish di buku Pengantar Akuntansi 1. Akuntansi itu merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, akuntansi bisa kita pahami sebetulnya dari pengertiannya saja, kita tuh bakal bisa memahami akuntansi punya tujuan apa. Coba dari kedua pengertian ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? 2 menit kalian baca. Saya mau tahu kesimpulan menurut Anda. Jadi kesimpulan masing-masing ya dalam memahami pengertian akuntansi. Karena kadang kita ada di jurusan akuntansi, kita pun nggak tahu. Yang lain putus-putus nggak suaranya? Suara saya? Iya, lancar, Kak. Kak. Jelas Lumayan, Kak. Lancar. Lancar. Oke. Berarti jaringannya siapa barusan kurang baik. Oke,
Silakan dibaca dulu 2 menit. Saya mau dengar kesimpulan kalian dalam memahami pengertian akuntansi. Karena walau bagaimanapun, kita jangan sombong. Ah, kita udah jurusan akuntansi, nggak apa-apa nggak hafal ini juga. Itu sangat memalukan. Kadang ada dosen yang iseng nanya, kalian ada jurusan akuntansi, paham nggak akuntansi itu apa? Ketika ditanya itu, anu, karena saya pun mengalami gitu. Silakan. Nanti yang duluan boleh, yang duluan bisa menyimpulkan. Jangan takut ini, jangan takut mengeluarkan pendapat ya, karena kita adalah mahasiswa, belajar untuk berpendapat. Dua menit berarti sampai 20.03. Sudah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Kak. Sok, boleh. Nih, Lu Milianti. Orang Bali nih kayaknya. Bali ada ya? Ya, Marganya. Oke. Apa kesimpulannya? akuntansi merupakan salah satu proses dari kegiatan jasa di mana tujuannya untuk menghasilkan laporan keuangan yang di laporan keuangan untuk kepentingan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain. Oke. Ada lagi? Aku, Kak. Boleh. Menurut aku, akuntansi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berkaitan dengan keuangan atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Ada clue yang kalian dapatkan nggak? Clue itu ibaratnya kata kunci. Kata kunci dari pengertian akuntansi apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Oke. Iya, laporan keuangan. Dua, Pengambilan keputusan, pengambilan keputusan. Kemudian pengambilan keputusan. Lalu ada lagi nggak? penafsiran data, Kak. Penafsiran data, betul. Penggunaan data, Betul. Ada lagi? proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi. Oke, sip, mantap. Udah lengkap jawabannya. Proses, kemudian pengolahan, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah keputusan. Jadi itulah akuntansi itu, kata kuncinya ada di situ. Dimulai dari tujuan dulu. Kemarin saya sudah bilang bahwa akuntansi itu mempunyai tujuan, yaitu membuat laporan keuangan.
Karena di bagian accounting itu pasti urusannya sama pencatatan dan penyajian data. Nah, di sini berarti ada 4 kata kunci. Yang pertama, pencatatan. Karena akuntansi itu pasti diawali dengan pencatatan. Diawali dengan adanya bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi dicatat atau enggak? Ada yang di print ya, tapi di print juga tetap kalau kita nggak nginput data nggak akan keluar itu print hasil printer gitu kan, hasil printan nggak akan keluar. Nah, pada intinya akuntansi itu proses utamanya adalah mencatat. Yang kedua, mengolah. Jadi si data-data transaksi atau bukti-bukti transaksi yang sudah kita kumpulkan dari mulai awal periode akuntansi yang kita tetapkan, baik itu per bulan, per triwulan, per semester ataupun per tahun, sudah kita kumpulkan, kemudian diolah. Diolah menjadi apa? Menjadi sebuah laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu mempunyai aturan dalam penyusunannya. Kita tidak bisa semena-mena seenak kita bikin laporan keuangan. Kadang di perusahaan-perusahaan kecil ya, yang belum berbadan hukum, menyebutkan bahwa pencatatan kas, keluar masuk kas itu adalah laporan keuangan. Itu bukan. Itu disebut dengan catatan saja. Ya boleh Eka, silakan kalau jaringannya jelek nggak apa-apa. Barusan itu apa? Laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu disusun secara sistematis, ada aturannya. Aturannya kita mengacu pada SAK atau Standar Akuntansi Indonesia. Di sana lengkap mengenai pengakuan, mengenai pencatatan dan penyajian pun di situ lengkap. SAK mengadopsi dari mana? Dari IFRS atau yang standar internasional. Jadi awalnya IFRS dulu, kemudian diadopsi di Indonesia menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, dan kemudian kita pakai SAK itu menjadi sebuah acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Kenapa kita memiliki pedoman dalam penyusunan laporan keuangan? Karena laporan keuangan yang sifatnya untuk perusahaan besar, artinya kan harus bisa dibaca oleh orang lain. Ketika suatu laporan harus bisa dibaca oleh orang lain, berarti kan ada standar yang harus ditetapkan. Ada standar yang itu yang di chat, boleh dibantu jawab ya. Ada standar yang harus ditetapkan. Contoh kayak gini, ketika kalian misalkan pengen beli handphone iPhone, contoh pengen beli handphone iPhone, kalian pasti tahu kan bentuk iPhone seperti apa, ciri-cirinya. Contoh iPhone XR lah, 10R, yang masih yang masih familiar gitu. Tapi yang paling familiar pasti yang terbaru ya, iPhone 13. Nah, ketika kita mau pengen beli iPhone, pasti kita mengetahui ciri-cirinya. Wah, iPhone yang sekarang ada pembaruan dari segi tata letak kamera misalkan, kemudian displaynya, warnanya, kita suka yang warna apa. Itu iPhone bisa dikenal karena keseragaman. Keseragaman apa? Dari mulai desain, kemudian isinya gitu kan, softwarenya, itu dikenal karena keseragaman. Nah, akuntansi pun sama. Kalau pencatatan laporan keuangan itu berdasarkan misalkan naluri seenaknya perusahaan, maka laporan keuangannya tidak akan bisa dibaca oleh orang lain, atau dalam artian tidak bisa dibaca oleh pengguna laporan keuangan. Gitu. Makanya akuntansi itu diseragamkan atau disamakan pencatatannya. Seluruh perusahaan yang ada di Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan silakan ditampung dulu, nanti di akhir ya bertanya. Dicatat aja dulu pertanyaannya. Untuk sejarah mah kalian baca aja lah ya, karena
kita memang tidak boleh melupakan sejarah, cuman kalau kita bahas sejarah panjang. Langsung aja ke inti materi kita, konsep dasar. Nah, barusan laporan keuangan itu harus seragam, kata saya. Apa katanya? Kenapa harus seragam barusan? Maulana, kenapa laporan keuangan harus seragam? Dari mulai tata cara pencatatan, kemudian pengolahan, dan penyajian. Kenapa harus seragam? Dira? Agar lebih mudah Kak untuk membacanya, jadi harus diseragamkan. Harus diseragamkan. Kalau kalian pas dulu sekolah pasti bajunya sama ya semua ya kan? Karena apa? Iya. Karena untuk ciri khas gitu. Ciri khas bahwa laporan keuangan tuh ini loh laporan keuangan. Bukan berbentuk catatan tulis tangan, kemudian ada tabel yang isinya cuma pencatatan kas doang. Bukan seperti itu. Tapi laporan keuangan itu mempunyai format dan cara penyajian yang sama. Seperti itu. Maka akuntansi kita memahaminya sedikit sulit. Karena apa? Karena udah ada aturannya. Berbeda kalau akuntansi gimana kita, berarti kita bisa menciptakan sistem baru. Seperti itu. Kalau akuntansi seperti ini harus mengacu pada aturan, yaitu SAK. Saya belum bisa bahas SAK. Kenapa? Karena itu terlalu berat kalau misalkan kita paparkan di sini. Karena apa? SAK tuh tebelnya segini nih. Segini adalah SAK. Standar atau PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Saya pun belum tamat bacanya, baru sebagian. Kalau kalian pengen beli, boleh, cuman harganya lumayan. Oke, tadi saya katakan akuntansi harus seragam agar bisa dibaca oleh pengguna laporan keuangan. Nah, inilah yang disebut dengan pengguna laporan keuangan atau pemakai informasi keuangan. Yang pertama ada pihak internal dan yang kedua ada eksternal. Jadi pemakai laporan keuangan tuh internal dan eksternal perusahaan. Dari kedua ini mempunyai kepentingannya masing-masing. Dari masing-masing anggota ini ya, internal ada manajemen dan karyawan. Kemudian untuk eksternal, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah. Selanjutnya, korelasi. Kalian harus mengetahui juga kenapa ya manajemen, karyawan, kemudian sekaligus pemerintah kok pengen tahu laporan keuangan perusahaan kita gitu kan. Sebentar deh. Pasti ada alasannya di balik si pemakai informasi akuntansi ini ingin mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan yang ada di Indonesia tentunya. Ya tentunya yang sudah berbadan hukum ya. Kalau yang tidak berbadan hukum, laporan keuangannya tidak diminta atau yang tidak dikenakan pajak. Contoh, kita mempunyai usaha kecil-kecilan, ya warung itu nggak akan dikenakan pajak dan nggak akan diminta laporan keuangannya. Karena apa? Karena memang ada ada batasan-batasannya yang sudah berbadan hukum atau ada syarat-syaratnya gitu ya. Yang sudah berbadan hukum terutama kemudian diwajibkan atau dijadikan sebagai objek pajak dan subjek pajak gitu. Nah, di sini untuk internal ada pihak manajemen dan karyawan. Kenapa manajemen dan karyawan masuk ke internal perusahaan? Alasannya adalah karena manajemen dengan karyawan itu berhubungan langsung dengan operasional perusahaan, manajemen dan karyawan. Terus ada pertanyaan, di sini pemilik masuk ke eksternal. Kenapa? Karena tidak termasuk kepada lingkungan perusahaan atau tidak menyentuh langsung operasional perusahaan. Contoh, kalian punya usaha di bidang percetakan misalkan. Kalian pemiliknya. Kalian pasti punya pegawai. Analoginya kayak gini.
kalau kalian sebagai pemilik, apa mungkin kalian ikut nyetak banner yang dicetak pakai mesin gede itu, contohnya Max Print ya, yang familiar itu Max Print nih. Kalian pemilik apa mau atau berhubungan langsung nggak kira-kira dengan operasional perusahaan kalau bergeraknya di bidang jasa percetakan? Berhubungan langsung tidak? Tidak, ya kan? Maka, Tidak. nah, itulah alasan kenapa pemilik berada di eksternal perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih korelasinya sekarang. Manajemen dan karyawan membutuhkan laporan keuangan untuk, terutama pasti untuk memajukan perusahaannya. Itu terutama. Nah, manajemen dan pemilik itu bagian daripada pembuatan ide, atau istilahnya yang punya idenya, atau yang mengambil keputusan atas laporan keuangan yang sudah tercatat atau yang sudah tersaji di periode sebelumnya. Karyawan sebagai pelaksana dari konsep yang sudah dirancang antara manajemen dengan pemilik. Nah, di sini kenapa membutuhkan laporan keuangan? Yang menggunakan adalah manajemennya sebetulnya. Tapi kalau karyawan jarang sih yang minta atau yang pengen lihat laporan keuangan. Karyawan mah taunya cuman arahan dari atasan aja biasanya. Kata atasan A, berarti kita lakukan A. Kata atasan B, kita lakukan B. Seperti itu. Jadi pada intinya untuk internal perusahaan, kenapa membutuhkan laporan keuangan? Yang pastinya untuk menjadikan laporan keuangan itu sebagai cerminan. Kalau misalkan pada periode ini laba kita turun, kita cari tahu oleh manajemen itu apa sebabnya, kenapa bisa turun. Apakah dari segi marketing yang kendor, apakah dari segi penagihan yang kendor, atau apa. Kenapa nih misalkan di perbankan, kenapa di kas bisa numpuk nih, gak ada penyaluran kredit misalkan, terus yang nunggak kok banyak, sehingga apa, sehingga NPL naik. NPL tuh apa ya, presentase NPL tuh. Berarti dari segi laporan keuangan itu pihak manajemen bisa menentukan atau bisa lihat cermin. Laporan keuangan itu ibaratnya cermin bagi manajemen dan karyawan. Seperti itu. Selanjutnya, pemilik hampir sama dengan manajemen. Langsung ke kreditor aja. Kreditor itu pihak yang memberikan kredit atau yang menerima kredit? Memberi kredit. Pemberi kredit. Memberi kredit. Memberi kredit. Sepakat semuanya kreditor itu adalah pihak yang memberi kredit? Atau ada jawaban yang berbeda? Sepakat. Sepakat. Oke. Iya. Jadi Yang kreditor itu memberikan adalah kredit. pihak yang memberikan kredit. Jangan kebalik ya. Kredit. Kalau pihak yang menerima kredit itu namanya debitor atau debitur. Kadang karena katanya kredit, kita asumsikan sebagai yang menerima kredit. Bukan, tapi kreditor itu pihak yang memberikan kredit. Yang menerima kredit yang namanya debitor atau debitur. Bisa pakai O, bisa pakai U. Kreditor, asumsikan kalian sebagai pihak bank. Kalian sebagai pihak bank. Pimpinan bank lah, pimpinan cabang bank. BJB misalkan. Saya PNS nih. Enggak PNS ding. Karena laporan keuangan tuh biasanya perusahaan ya. Contoh saya inilah. Saya mau mengajukan kredit untuk penambahan modal. Saya punya perusahaan misalkan. Kalian pincapnya. Karena ada fasilitas kredit untuk penambahan modal, saya pengen nambah modal ke kalian sebagai pincap. Tapi nggak langsung ke kalian, maksudnya ke kalian yang menentukan atau untuk memberikan fasilitas kredit atau tidak ya. Contoh, ketika laporan keuangan perusahaan saya 5 tahun ke belakang, atau ya tergantung ya kebijakan banknya meminta berapa periode ke belakang, relatif kurang baik,
bagus PKL di BJB. Semoga nanti jadi pegawai BJB. Jadi pincapnya ya. Amin. Oke. Ketika kalian sebagai pimpinan cabang yang memutuskan memberikan atau ACC dan tidaknya fasilitas kredit untuk saya, ketika saya mempunyai laporan keuangan yang relatif kurang baik, apakah kalian akan memberikan fasilitas kredit dengan plafon atau permintaan saya yang besar? Contoh, laporan keuangan saya kurang baik, tapi saya pengen kredit uang ke bank kalian 1M. Apakah kalian akan memberikan atau tidak? Kenapa alasannya? Tidak. Tidak. Takutnya nanti pembayarannya macet. Nah, seperti itu. Kalau misalkan laporan keuangan sayanya baik, dikasih. Meskipun besar ya. Karena dinilai mampu untuk mengembalikan kreditnya. Meskipun diangsur, karena kalau kredit jangka panjang mah harus diangsur. Kalau kita kreditnya besar, kemudian dibayarnya 1 bulan kemudian, itu bukan kredit jangka panjang namanya. Itu mah bank nitip uang terus dibalikin lagi gitu. Selanjutnya kreditor nih. Kreditor tadi sudah dijelaskan bahwa membutuhkan informasi keuangan atau laporan keuangan untuk memutuskan agar pemberian kredit kepada PTA itu diberikan atau tidak. Berdasarkan apa? Analisis 5C dan 7P juga gitu kan. Karena di situ ada selain penilaian laporan keuangan ya, tapi ada juga analisis 5C dan 7P. Itu nanti ada di analisa laporan keuangan. Nanti saya bakal ajarkan insya Allah. Selanjutnya, investor. Contoh, kalian tadi sudah berperan sebagai pihak bank barusan. Nah, sekarang kalian berperan sebagai calon investor di perusahaan saya. Sama, pada dasarnya ketika kalian menganggap perusahaan saya itu kurang baik, pasti kalian nggak akan mau investasi di perusahaan saya. Kenapa? Karena mungkin untuk kemungkinan labanya relatif sedikit, ya kan, daripada invest di perusahaan saya yang operasionalnya kurang baik misalkan, kemudian labanya relatif kecil. Investor itu tidak akan tergiur. Yang tergiur adalah pasti lihatnya kan laba. Tujuan kita berinvestasi pasti uang kan ujung-ujungnya. Nah, seorang investor membutuhkan laporan keuangan itu untuk apa? Untuk melihat track recordnya perusahaan tersebut yang akan kita tanami modal. Seperti itu. Yang terakhir ada pemerintah di sini. Nah, kalau pemerintah itu hubungannya dengan pajak. Kenapa dengan pajak? Yaitu kan kewajiban. Ketika perusahaan kita sudah berbadan hukum, berarti sudah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Harus lapor per bulan, harus lapor per tahun juga. Jadi ada SPT masa, ada SPT tahunan. Nah, di sini pemerintah dalam menetapkan besaran pajak itu tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Pasti ada aturannya juga. Kalau untuk penetapan PPh pasal 25 misalkan untuk PPh badan, itu pasti ada dasar perhitungannya. Ada di mata kuliah perpajakan juga di situ. Kalian udah ada yang belajar perpajakan belum? Ada kan yang jurusan perpajakan ya? Marcella udah belajar? Sudah baru mulai, baru masuk. Udah baru masuk. 2126. 2126. Oke. Nah, pemerintah dalam menentukan pajak tidak sewenang-wenang. Misalkan karena ini perusahaan besar, pajaknya besar. Tapi tidak seperti itu. Oke. Nanti kita belajar perpajakan juga ya, mudah-mudahan waktunya cukup selain yang disilabuskan gitu. Pemerintah menetapkan pajak berdasarkan laba. Ada laba bruto,
ada laba neto. Kalau PPh badan itu berdasarkan laba bruto atau peredaran bruto. Perhitungannya seperti apa? Nah, nanti ada di perpajakan. Dasar perhitungannya dari peredaran bruto. Jadi peredaran bruto itu ibaratnya penjualan kotor. Jadi belum dikurangi beban apa-apapun. Itu yang dinamakan peredaran bruto. Kalau untuk PPh badan. Nah, di sini kadang-kadang ada perusahaan yang mengecil-ngecilkan laba. Pernah dengar nggak? Karena di perpajakan pasti ada rekonsiliasi pajak. Di rekonsiliasi pajak sering terjadi pengakuan beban yang dibesar-besarkan dan pengakuan pendapatan yang dikecil-kecilkan. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu? Pembayaran pajaknya nggak besar, Kak. Nah, itulah. Pada dasarnya, ya betul, biar pajaknya jadi kecil. Memang pada dasarnya perusahaan nggak mau dikenakan pajak terlalu besar. Kenapa ya? Karena kan kita yang udah usaha mati-matian gitu kan. Tapi tiba-tiba uangnya harus sebagian disetorkan kepada negara. Maka di situ sering terjadilah ya kecurangan-kecurangan yang memang bisa dideteksi karena pada sistem ada keseragaman itu tadi kan. Laporan keuangan pun tidak semena-mena langsung disetorkan ke perpajakan, itu melalui proses audit. Jadi diperiksa dulu oleh audit internal, oleh auditor eksternal. Itu diperiksa dulu baru disetorkan. Jadi sekali lagi, pemerintah membutuhkan informasi keuangan untuk penetapan nominal pajak. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Ada ditanyakan dulu nggak? Udah jelas? Udah, Kak. Udah, oke. Lanjut sekarang. Konsep dasar akuntansi mengenal dua metode pencatatan. Yang pertama dasar kas atau cash basis. Yang kedua dasar akrual atau accrual basis. Dari kedua metode ini memang digunakan, tetapi yang menggunakannya beda pihak. Kalau untuk akuntansi komersil, akuntansi perusahaan menggunakannya dasar akrual. Kalau akuntansi pemerintahan, dua-duanya dipakai cash basis sama accrual basis. Sekarang kita fokus ke akuntansi perusahaan atau komersil yang menggunakan dasar akrual. Yang mana di dasar akrual ini seluruh transaksi keuangan atau seluruh transaksi sekecil apapun pakai uang atau belum itu dicatat. Yang masuk ke akrual apa? Contoh beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, itu yang masuk contohnya ke accrual basis. Jadi kan kalau kita nyatet transaksi-transaksi yang biasa nih, tunai misalkan, kita menerima barang atau kita menerima jasa, kita langsung bayar, itu udah otomatis dicatat. Tapi yang jadi perbedaannya antara dasar kas dengan dasar akrual adalah mencatat sesuatu yang sudah kita bayar tapi kita belum menerima imbalannya, dan sesuatu yang kita catat ketika kita menerima uang tapi kita belum memberikan imbalan atas apa yang mereka bayar, atas apa yang konsumen bayar. Itu seperti itu untuk dasar akrual yang menjadi pembeda antara dasar kas dengan dasar akrual. Biar gampang ingatnya, akrual itu dicatat semua, kalau dasar kas yang dicatatnya yang menggunakan kas aja. Itu bahasa mudahnya. Selanjutnya nih, siklus akuntansi. Kemarin sudah dikatakan bahwa siklus akuntansi itu ada berapa rangkaian? Ada berapa tahapan? Ada yang masih ingat? 8. Inilah
daripada siklus akuntansi. Ini bagannya seperti ini. Saya bakalan jelasin satu persatu dari makna step by step ini atau tahapan demi tahapan ini. Boleh? Silakan ditulis dulu. Ya, PowerPoint-nya saya bagikan nanti berikut dengan modulnya. Kalau misalkan nggak ditulis, di screenshot aja ya, di screenshot atau nanti saya bagikan. Saya jelaskan dulu nih satu persatu. Untuk pengertiannya bisa nanti kalau misalkan yang mau secara ini boleh dibaca aja, tapi saya akan jelaskan menurut kalimat saya biar mudah dimengerti. Yang pertama di sini kan ada tahapan analisa transaksi kan ya, yang pertama yang kemarin saya sebutkan. Nah, di analisa transaksi ini kita menganalisis jenis transaksi yang sudah terjadi per tanggalnya. Jadi kita tuh kalau nyata transaksi nggak boleh ngaclok gitu. Jadi menclek. Misalkan dari tanggal 1 ke tanggal 10, kemudian balik ke tanggal 7, ke tanggal 3, kemudian ke tanggal 11, nggak boleh seperti itu. Tapi untuk pencatatan harus berdasarkan tanggalnya yang paling termuda atau tanggal yang paling awal terjadi. Itu di pencatatan transaksi. Nggak boleh kesana kemari ya. Jadi harus tersusun, harus sistematis. Sekali lagi, pencatatan transaksi tidak boleh tidak bersusun, atau intinya harus nyusun dari tanggal muda ke tanggal tua. Seperti itu. Nah, dalam proses analisa transaksi ini, yang namanya analisa berarti kita kan mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi dari jenis-jenis transaksi yang sudah kita lihat, kita baca. Karena untuk perusahaan jasa, soalnya itu masih berbentuk narasi, belum berbentuk bukti transaksi. Kan kalau bukti transaksi ada bentuk kotak gitu. Ya ibaratnya contoh lah. Contoh nyata dari bukti transaksi itu ada. Tapi kalau di perusahaan jasa masih bentuk soalnya adalah narasi. Jadi kalimat. Kita harus menentukan setiap transaksi itu termasuk ke jenis transaksi apa? Apakah pembelian barang, apakah penyerahan jasa itu, ataukah penerimaan jasa, pembayaran atas jasa, atau misalkan ada pembelian peralatan, aktiva, dan lain-lain, atau pembayaran hutang. Kita harus mengetahui jenis transaksi tersebut ya, karena dalam proses pembuatan jurnal umum ada analisa transaksi ya kan. Setelah analisa transaksi baru ke tahap selanjutnya. Nah, disinilah yang paling terkadang kita kurang peka dengan transaksi itu, kita belum tahu jenis transaksi yang terjadinya transaksi apa. Terkadang seperti itu. Nah, mulai sekarang nanti saya akan kasih contohnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Ini masih dasar, ada 18 slide. Itu analisa transaksi. Yang kedua, jurnal umum nih. Di jurnal umum kita membutuhkan analisa transaksi lagi. Jadi saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Kita bikin jurnal umum tanpa menganalisa, kita nggak akan bisa ngisi jurnal, atau nggak akan bisa ngisi akun yang ada di jurnal tersebut. Pasti ngaco. Makanya kita membutuhkan analisa transaksi. Dalam pembuatan jurnal umum kita membutuhkan 4 tahapan. Kemarin saya sudah bilang bahwa tahapan pembuatan jurnal 1. Analisa transaksi.
Berarti kita harus mengetahui jenis ya. Jenis transaksi. Yang kedua, kita harus menentukan akun yang terlibat. Yang ketiga, kita harus menentukan kelompok akun dari akun yang terlibat tersebut. Yang keempat, menentukan saldo menentukan saldo normal akun. Jadi yang udah kalian hafalkan kemarin itu bakalan dicek, bakalan kalian aplikasikan dan bakalan kalian gunakan di setiap kalian menemukan soal akuntansi. Bukan hanya di jurnal saja, tapi dalam proses pembuatan laporan keuangan pun kita harus bisa mana yang dikredit, mana yang didebit, dan itu artinya apa? Kita harus bisa membaca itu. Kuncinya di mana? Kuncinya di saldo normal akun. Kita harus paham itu sampai ibaratnya tuh sampai melotok gitu di otak tuh. Yang kelima barulah kita proses jurnal. Berarti kan susun gitu kan? Susun jurnal. Inilah 5 tahapan dalam pembuatan jurnal. 5 tahapan pembuatan jurnal. Bentar. Lanjut. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Yang penting kalian bisa mengaplikasikannya nanti ketika saya memberikan contoh soal ya. Ini bekal untuk kalian dalam proses pembuatan jurnal umum. Nggak boleh sampai lupa, nggak boleh sampai ketuker posisi. Tapi ini nggak perlu ditulis juga. Maksudnya gini, setiap kita nulis jurnal atau setiap kita membuat jurnal, kita nggak perlu tulis semua ini. Setiap transaksi kita tulis ini, nggak perlu. Ini sebagai kunci aja bagi kalian. Diaplikasikannya di mana? Di otak kalian aja, di pemikiran. Bukan harus ditulis secara manual. Jurnal umum fungsinya untuk apa? Untuk mencatat seluruh transaksi. Jadi ibaratkan jurnal umum ini sebagai Indonesia yang beragam-ragam suku, budaya, bahasa gitu kan. Di Indonesia atau di jurnal umum ini semua kelompok akun ngumpul di sini. Mau itu dari kelompok harta, kelompok kewajiban, dan lain-lain ngumpul di jurnal umum. Baru nanti dikelompokkan kembali atau dipisahkan kembali berdasarkan sukunya masing-masing. Kalian asal dari mana? Oh, pulang ke sini. Kalian asal dari mana? Oh, pulang ke sini. Gitu. Di buku besar itu dikelompokkan lagi. Yang awalnya di jurnal umum campur sama akun yang lain, di sini nih dikelompokkan kembali. Pernah lihat buku besar seperti apa? Bayangan kalian buku besar, buku yang besar bukan? Bukan. Apa? Kalian pernah lihat apa? Yang ada di bayangan kalian apa kalau dengar kata buku besar? Tabel masuk-masukin akun. Tabel, masuk-masukin akun. Ya, betul. Masuk-masukin akun sama nominal. Itu di buku besar. Jadi tabelnya banyak. Dan memang formatnya tuh berbeda-beda. Ada yang akun T, ada yang saldo yang ganda. Ada 4 formatnya. Itu nanti ada materi tersendiri ya untuk buku besar, dan pokoknya untuk satu siklus ini ada materi masing-masing. Karena kita privat berarti harus saya bahas secara detail. Kalau di kampus untuk pembahasan satu siklus ini langsung, ya kan? Kalian pas awal masuk pasti belajarnya tuh jurnal. Jurnal sampai apa? Sampai neraca saldo. Pasti seperti itu. Setelah ini kita nggak belajar satu-satu, nggak belajar satu-satu tahap ini, tapi dari neraca saldo langsung ke laporan keuangan, seperti itu. Jadi untuk satu siklus ini kalau di kampus dibagi menjadi 2.
Tapi kalau di kita di sini saya kasih satu persatu materi. Biar apa? Biar kaliannya paham. Selanjutnya di neraca percobaan ini. Di neraca percobaan kita itu merangkum kembali saldo-saldo yang sudah kita cari di buku besar, karena buku besar itu tugasnya adalah mencari saldo akhir daripada masing-masing akun. Itu tugasnya buku besar. Nah, setelah ketemu saldo akhir masing-masing akun, barulah dimasukkan ke neraca percobaan atau trial balance. Di sini barulah ada yang namanya keseimbangan atau balance. Kalian sering menemukan masalah tuh di sini. Pasti ketika antara debit sama kredit gak seimbang saldonya, pasti pusing, pasti panik, aduh saya gak balance. Seperti itu. Ada yang pernah ngalamin gak kalau lagi nyusun neraca saldo, tiba-tiba debit sama kredit pas dihitung gak sama? Pernah ngalamin? Pernah, Kak. Pernah, gimana rasanya? Pusing, Kak. Pusing, panik pasti ya? Panik. Iya. Iya, apalagi Ya, Kak. apalagi lagi ujian. Ketika nggak balance, banget. sedangkan harus sampai laporan keuangan ujiannya. Lah neraca percobaan aja udah nggak seimbang, gimana kita mau lanjut ke laporan keuangan? Masih mending kalau seimbang walaupun salah, masih mending kita tetap bisa lanjut. Tapi kalau di neraca percobaan udah nggak seimbang saldonya, aduh pasti panik itu. Kita bikin AJP pun nanti bakalan bingung kalau neraca saldonya nggak balance. Jadi tugasnya di neraca percobaan ini kita harus mencari debit sama kredit harus seimbang. Tapi pada dasarnya untuk neraca percobaan ini akibat dari penyusunan buku besar. Kalau di buku besarnya sudah benar pencatatannya atau proses postingnya, itu bakalan lancar kesininya. Begitupun di buku besar. Buku besar itu hanyalah akibat dari pencatatan jurnal umum. Kalau di jurnal umum sudah salah menentukan akun, sudah salah menentukan nominal, di buku besar bakalan nggak apa-apa. Kalau di buku besar nggak akan kelihatan efeknya apa, tapi dari jurnal umum ini bisa berefek kepada neraca percobaan. Jadi korelasinya itu jurnal umum, akibatnya kalau misalkan jurnal umum disusun dengan baik dan benar, akibatnya adalah neraca percobaannya seimbang. Kalau di jurnal umum, meskipun jurnal umumnya sama saldonya, tapi ada posisi akun yang tidak sesuai, di buku besar masih nggak apa-apa, di buku besar masih kelihatan aman-aman aja. Tapi kalau sudah masuk ke neraca percobaan, kalau kita salah menentukan nama akun, otomatis kan kalau salah nama akun pasti salah kelompok akun tuh. Nah, itu yang jadi permasalahan. Mengakibatkan apa? Di neraca percobaan nggak seimbang. Kalau neraca percobaan nggak seimbang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita menjadi pusing. Itu yang paling pusing tuh, ketika kita pusing. Seperti itu ya. Jadi pondasi utama dalam laporan keuangan adalah jurnal. Itu. Meskipun jurnal umum tuh sering disepelekan, tapi tetap pada dasarnya kalau jurnal umumnya salah, kesananya pun bakal salah. Maka dari itu kita di sini harus mempelajari dasarnya tuh di situ, di jurnal umum. Yang paling penting jurnal umum, gitu ya. Kesininya tuh masih akibat daripada jurnal umum. Jurnal umum ke buku besar ke neraca percobaan. Sekarang neraca percobaan ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan jurnal penyesuaian. Nah, jadi dari neraca percobaan ke jurnal penyesuaian ke AJP. Di situ di jurnal penyesuaian ada memorial namanya tuh. Bukti transaksinya namanya memorial. Jadi ketika kan kalau jurnal umum disusun berdasarkan awal bulan sampai akhir periode tuh. Awal periode sampai akhir periode. Nah, kalau di jurnal penyesuaian itu diceknya setiap akhir periode atau end of month, setiap akhir bulan. Kalau ada yang harus disesuaikan berarti ada penyesuaian. Kalau misalkan tidak ada yang harus disesuaikan
ya nggak akan ada penyesuaian. Cuman rata-rata setiap perusahaan pasti ada penyesuaian. Kalau skalanya skala besar, ya pasti ada penyesuaian setiap akhir bulannya. Nah, di jurnal penyesuaian ini ada materinya lagi. Akun-akun apa saja yang harus disesuaikan, yang wajib disesuaikan, dan jurnalnya seperti apa. Ada materinya. Hampir sama dengan jurnal umum. Jurnal penyesuaian itu rumit, cuman lebih rumit jurnal umum. Karena kalau jurnal umum sifatnya fleksibel soalnya itu. Karena kan transaksinya banyak. Tapi kalau di jurnal penyesuaian baku, transaksinya cuma itu-itu aja. Kita cukup memahami jurnal dan menghafal jurnalnya dan caranya pastinya. Ada materinya juga. Selanjutnya di kertas kerja atau worksheet, ini untuk mempermudah, sifatnya tuh opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Kemarin ada yang nanya, Kak, kalau dari AJP diposting lagi ke buku besar nggak? Boleh. Jadi kalau misalkan ya, saya contohkan dua analogi, dua contoh. Posisi pertama, ketika kita tidak ada kertas kerja, maka prosesnya adalah analisa transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca percobaan, kemudian jurnal penyesuaian, baru balik lagi ke buku besar, dan nanti ada neraca saldo setelah penyesuaian di sini. Itu baru ke laporan keuangan, jurnal penutup. Itu ketika kita tidak menggunakan kertas kerja. Jadi ada yang berbeda prosesnya. Analisa transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca percobaan, jurnal penyesuaian, balik lagi ke buku besar. Terus ada tambahan neraca saldo setelah penyesuaian di sini. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, kalau pakai kertas kerja, prosesnya seperti ini. Lebih simpel. Jadi kita tidak perlu balik lagi ke buku besar. Tapi kalau mau balik lagi ke buku besar pun nggak apa-apa. Jadi lengkap nih, misalkan dari AJP diposting lagi ke buku besar boleh. Kemudian meskipun ada kertas kerja mau bikin neraca saldo setelah penyesuaiannya pun boleh. Gitu. Sifatnya pilihan. Setelah kertas kerja ada laporan keuangan. Kemarin laporan keuangan ada 5, ya kan? Laporan keuangan ada 5. Yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu untuk mencari nominal laba atau rugi di setiap akhir periode pencatatan akuntansi. Yang kedua laporan perubahan modal. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari modal akhir. Karena setiap perusahaan pasti punya modal awal kan? Pendiriannya itu pasti pakai modal. Selanjutnya di laporan perubahan modal ini nanti ada pos-pos yang harus kita cantumkan di laporan perubahan modal. Jadi tidak semena-mena kita bikin laporan modal awal ditambah apa sama dengan modal akhir, tidak. Tapi ada pos-pos khususnya. Di laporan laba rugi pun sama, punya formatnya. Pokoknya dari kelima laporan keuangan ini punya format masing-masing yang tidak akan bisa tertukar. Gak akan ada ceritanya laporan keuangan yang tertukar, tidak ada. Beda halnya sama anak kembar yang tertukar bisa aja. Tapi kalau laporan keuangan itu gak akan bisa tertukar karena punya format masing-masing, ciri khasnya masing-masing gitulah di laporan keuangan tuh. Seru kalau udah nyampe laporan keuangan mah kita pusingnya kalau di siklus akuntansi itu di jurnal umum sama di AJP. Kalau udah masuk laporan keuangan senang bawanya tuh. Karena prosesnya udah mulai ringan. Mulai ringan ya, belum ringan, baru mulai ringan. Gitu. Yang terakhir di sini jurnal penutup. Jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal. Nanti ada pembahasan mengenai nama-nama akun. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau minum dulu. Gimana? Boleh? Boleh. Menurutnya apa? Punya saya neneknya Indonesia kan. Punya kawan saya dia Indonesia. Kurang kedengaran, Dek. Gimana?
ini Kak. Saya kan nyusun umum. Nyusun jurnal umum. Jadi nenek itu ya nenek itu sama Kak. Nenek itu kan. Punya kawan saya juga sama. Cuman beda nominal. Itu kan apa ya Kak? Balance dua-duanya tapi beda nominal ya. Contohnya punya Herani itu 5.000, debit 5.000, kredit 5.000, tapi punya temannya 7.000 gitu ya. Yang mana yang benar? Nah, itu yang salahnya di pengakuan nominalnya, atau enggak salah ngitung di kalkulator mungkin gitu, atau enggak ada salah nulis angka. Misalkan transaksinya 2 juta tapi kita tulis 20 juta. Tetap antara debit sama kredit tuh sama kan, 20 juta. Tapi yang jadi pembeda ketika Heroni mengakui transaksi tersebut 2 juta dan yang sebelahnya temannya mengakuinya 20 juta, itu bakal terjadi perbedaan nominal. Makanya di dalam proses penjurnalan kita harus hati-hati melihat angka. Kadang kalau angkanya banyak, mata kita tuh ketuker gitu. Bukan angkanya yang ketuker, tapi matanya yang ketuker, sehingga nulisnya pun jadi ketuker. Itu emang lucu, saya pun pernah kayak gitu. Ternyata bukan saya aja ya, kalian pun sama generasi-generasi baru sering kayak gitu. Dan emang ketika terjadi kayak gitu tuh bukan panik tapi malah lucu. Tapi yang penting pede aja. Pokoknya saya udah balance, kamu balance, nggak tahu yang benar yang mana, yang penting kumpulin selesai gitu. Itu faktor-faktornya, mungkin terjadi kesalahan menghitung atau juga terjadi kesalahan mencatat. Kalau perhitungannya mah udah bener tapi catatannya yang nggak sama. Kadang kita udah samain dari atas sampai bawah pun sama angkanya, cuman kesalahannya di mana, pasti di menghitung sepertinya kayak gitu. Banyaklah kemungkinan yang terjadi di jurnal. Gimana? Ujian waktunya udah mau habis. Iya, pas ujian mah pokoknya mah gini aja lah. Kalau kalian ujian, jangan terlalu dipikirkan. Yang harus berpikir itu ketika kalian belajar. Kalau pas ujian, ketika waktunya mepet, usahakan lembar jawaban kalian penuh. Udah, itu aja. Kuncinya itu aja. Yang penting kan kalau penuh, kita nggak tahu benar salahnya, cuman jangan asal ngisi ya. Tetap harus dipikirkan dulu. Kalau kita udah pusing, tapi boleh dicontoh boleh enggak ya? Ini kalau saya udah pusing, ketika saya ujian UTS atau UAS tatap muka, saya tuh keluar ruangan pasti paling pertama. Saya tuh kalau lihat soal dari awal udah pusing misalkan, nggak tahu jawabannya apa, saya ngisi berdasarkan naluri aja, perasaan gitu. Meskipun nggak boleh bawa perasaan ya, kalau di ruangan harus berdasarkan apa yang kita hafal, apa yang kita pelajari. Tapi kalau kalian pusing, kuncinya adalah kalian masuk ruangan, kerjakan, lupakan, nggak perlu ngobrol sama yang lain. Kadang kan kalau teman-teman, kamu ngisinya apa, suka jadi insecure gitu. Kalau lagi ujian kayak gitu kuncinya. Ketika kalian nggak bisa ya, kalau kalian bisa mah kalian harus tetap jawab dengan benar, jawab dengan sesuai dengan apa yang dipelajari gitu ya. Jangan ditiru yang nggak baiknya. Cuman ini mah cerita aja gitu lah, tapi boleh ditiru juga. Kalau saya udah pusing mah pokoknya pasti keluar ruangan paling pertama. Ketika saya keluar ruangan, beres, dadah. Nah, bakal banyak yang ngikutin tuh kayak gitu. Tapi ada juga memang temen yang dari awal masuk sampai habis waktu tuh waktunya dihabisin sampai akhir, sehingga keluarnya paling terakhir. Itu ada yang kayak gitu. Kalau model-modelan saya mah udah pusing ya udah tinggalin aja, meskipun nanti nilainya tetap bagus gitu, nggak tahu kenapa. Lanjut sekarang, barusan udah jadi sampai jurnal penutup. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Hairani? Silakan, sok. Nur Alia, nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Yang lain ada nggak?
Gimana Elsa? Di perusahaan jasa ada jurnal apa tuh? Jurnal pembaliknya enggak, Kak? Ada. Jurnal pembalik itu tidak masuk ke siklus akuntansi yang awal. Nanti itu masuknya ke siklus akuntansi di awal periode maksudnya gitu. Jadi setelah jurnal penutup, ketika mau memasuki periode awal, contoh ini siklus akuntansi untuk bulan Desember. Berarti kan per 31 Desember. Maka untuk jurnal pembalik itu adanya di periode awal, berarti untuk bulan Januarinya. Seperti itu. Tapi nyatatnya tetap di akhir-akhir bulan juga sih. Cuma digunakannya pada awal Makasih. periode. Oke. Di chat katanya ada pertanyaan. Siapa nih? Ngawurnya kakak mah beda sama ngawurnya kita. Aduh. Saya suka pusing kalau di kertas kerja, kadang nggak balance. Iya. Kertas kerja itu nggak balance-nya pasti di bagian kalau AJP sama neraca saldo pasti udah balance ya. Yang nggak balance-nya di bagian neraca saldo setelah penyesuaian. Mulai di situ. Kalau di neraca saldo setelah penyesuaian nggak balance, berarti laporan keuangannya pun nggak akan bisa disusun, karena yang ada di neraca lajur atau kertas kerja, laporan keuangannya itu ada 2. Ada juga yang 3 sih sama laporan perubahan modal. Kalau untuk yang 2 berarti kan ada income statement atau laporan apa namanya tuh, laporan laba rugi. Ada laporan neraca Posisi keuangan. atau laporan posisi keuangan. Dasar perhitungannya dari mana mereka? Dasar perhitungannya adalah dari neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian di mana posisinya? Ada di kertas kerja. Di kertas kerja nih. Di kertas kerja itu ada, ini saya nggak bisa gambarin ya. Saya belum buka filenya. Nanti aja deh pertemuan selanjutnya, cuman saya berikan gambaran aja secara lisan. Jadi di kertas kerja itu ada 5 kolom. Kalau untuk yang 5 kolom, ada kolom untuk neraca saldo awal atau neraca percobaan, neraca saldo percobaan. Yang kedua ada AJP. Jadi untuk ini sama ini tuh masuk ke neraca saldo. Neraca lajur. Ini tuh dihitung antara saldo yang ada di neraca percobaan dengan saldo yang ada di AJP. Nanti itu dikawinkan gitu. Dikawinkan tuh ibaratnya ditambahkan, ada yang dikurangi. Kalau yang sejenis debit sama kredit, saldonya berarti ditambahkan. Debit sama debit sejenis. Kalau kredit sama kredit ditambahkan juga. Kalau lawan jenis, debit dengan kredit itu dikurangi, atau sebaliknya kredit dengan debit. Ketika ada di neraca percobaan saldo kas misalkan 5 juta di debit, kemudian di AJP nggak ada untuk kas, berarti kita langsung pindahkan aja saldonya 5 juta di debit. Contoh, ada untuk akun misalkan beban dibayar di muka atau iklan dibayar di muka contohnya lah. Spesifik ya, iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka di sebelah debit 5 juta. Kemudian untuk iklan dibayar di muka di AJP ada 1 juta di kredit. Maka itu dijumlahkan atau dikurangkan? Jumlahkan atau dikurangkan? Kalau debit ketemu kredit? Kurang. Dikurangkan. Dalam proses pengurangan dan penambahan tersebut, kadang kita salah ngitung. Kalau nggak salah ngitung, kita salah nyimpen angka. Yang harusnya angka tersebut diamnya di iklan dibayar di muka, tapi malah kita masukkan ke utang misalkan. Itu yang bisa menyebabkan nggak balance. Jadi harus hati-hati, pokoknya pas posting tuh angkanya banyak kan kalau di neraca lajur itu. Jadi kadang kita matanya ngawur lah. Seperti itu barusan. Siapa ini tuh? Nuralia. Jadi usahakan ketika kadang ada akun yang sama. Oke, ketika ada akun yang sama, itu dijumlahkan aja.
angkanya. Jadi kalau akunnya tetap satu, misalkan ada untuk apa ya sebenarnya, beban gaji ada 2 kali transaksi misalkan, di debit ya. Beban gaji yang pertama 5 juta di debit, beban gaji yang kedua 3 juta di debit. Kan akunnya tetap sama beban gaji, maka di neraca lajurnya itu tetap satu akunnya, cuman untuk nominalnya dijumlahkan, sehingga di debitnya itu jadi 8 juta di AJP-nya. Kalau ada yang satu nama akun tapi ada 2 transaksi, seperti itu ya. Lanjut sekarang, ada lagi pertanyaan nggak di siklus akuntansi? Kayak Kak, Boleh. Kak, itu setiap awalnya memang harus dulu ada Kak, nggak bisa lompat dari buku besar atau dari klien gitu. Boleh kalau hierarkinya udah jago. Mau lompat? Oh, nggak boleh. Meskipun kita udah jago akuntansi, nggak boleh ada tahapan yang diloncati. Karena apa? Karena ingat lagi, ini that's rule atau sudah aturannya seperti ini. Kalau kalian mau ke kampus, jalannya harus ke sini nih, nggak ada jalan lain. Sudah aturannya bahwa ke kampus itu jalannya ke sini, lewat ini, lewat itu. Nggak boleh ada yang diloncati. Tiba-tiba Herani mau ke kampus terus pengen langsung ada di kampus, nggak akan bisa. Jadi harus melewati tahapan-tahapan atau jalan yang harus kita lalui sesuai dengan aturannya. Jangan mentang-mentang kita Oke, Nofri, nanti saya lihat ya. Jangan mentang-mentang kita udah jago akuntansi terus menganggap bahwa akuntansi itu boleh diloncati tahapannya. Tidak boleh. Kecuali dari jurnal umum mau langsung ke buku besar boleh tanpa menganalisa transaksi. Seperti itu. Boleh ya. Jadi ini tuh bukan tahapan, tapi ini tuh bagian dari proses penjurnalan. Seperti itu. itu hal dilewati satu-satu ya Kak. Iya, tetap harus satu persatu dilewati. Nggak boleh ada yang diloncati. Terus Kak, neraca saldo itu di posisinya di sekolah apa Kak? Neraca saldo posisinya di sebelah mana? Ya setelah melakukan laporan neraca saldo. Setelah buku besar ini tuh sudah tersusun dari analisa transaksi ke jurnal umum, kemudian buku besar, terus neraca percobaan, lalu ke bawah sini AJP, kertas kerja, laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi menjadi 5. Dan setelah menyusun laporan keuangan ke jurnal penutup. Seperti itu. Yang dimaksud neraca saldonya Kak? Yang neraca saldonya gimana maksudnya? Neraca saldo yang kayak gimana? Bentar, saya buka file dulu biar kelihatan. Tunggu. Neraca saldo. Oke, nih contoh dari neraca saldo. Saya dari awal ya. Ini contoh jurnal umum. Ini contoh soalnya berbentuk narasi atau kalimat. Ini contoh formatnya. Ada tanggal, nama akun, referensi, debit, kredit. Ini boleh pakai checklist, refnya boleh pakai nomor akun. Kemudian di sini ada balance atau total ya. Debit sama kredit harus seimbang. Ini jurnal umum, pasti sudah familiar. Nah, ini buku besar. Buku besar itu seperti ini contohnya. Satu akun, satu tabel. Tidak boleh satu tabel ada 2 akun, nggak boleh. Tapi pure itu harus satu tabel, satu akun. Kalau kas untuk yang pertama berarti ini untuk transaksi kas semua. Nggak boleh ada transaksi yang lain. Di sini ada akun receivable, berarti ini khusus untuk nominal akun receivable. Sumbernya dari mana?
dari jurnal umum dari sini. Makanya di sini ada checklist. Kenapa? Karena ini untuk tanda yang sudah diposting ke buku besar yang mana aja. Seperti itu. Contoh cash di sini, cash 400 juta di debit, maka di buku besarnya harus dipindahkan. 1 Januari keterangannya posting boleh, atau keterangannya sesuai dengan transaksi yang dilakukan juga boleh. Referensinya general jurnal atau jurnal umum. Debit 400 juta, makanya di saldonya sekarang 400 juta di awal ya. Nah, itu seperti itu untuk prosesnya. Tapi lebih detailnya saya akan jelaskan pada saat sudah masuk materi ini, biar nggak belibet kalian mikirnya. Selanjutnya nih contoh trial balance atau neraca saldo percobaan. Ini bedanya dengan jurnal umum apa? Bedanya di sini tidak ada referensi, hanya ada nomor akun dan nama akun, kemudian debit, kredit. Tidak ada tanggal juga. Jadi untuk susunannya ini sesuai nomor akun atau sesuai kelompok akun. Nah, ini ingat ya, 5 kelompok akun yang sudah kalian hafalkan bukan berarti kelompok akun itu cuman itu aja, atau bukan berarti nama akun itu bukan itu aja, atau cuman itu aja, bukan. Tapi anak-anaknya nih yang harus kalian pahami itu. Anak-anak ini penggunaannya untuk masing-masing tuh untuk apa? Contoh, Hairani itu ciri-cirinya seperti apa? Kan pasti mempunyai ciri-ciri tersendiri ya. Nah, yang dikatakan Hairani, yang sebutkan sebagai Hairani itu apa ciri-cirinya? Misalkan orangnya cantik, putih, mancung, itu ciri-ciri. Nah, di nama akun pun sama. Contoh untuk di sini untuk mesin. Mesin itu akun mesin itu digunakan untuk transaksi apa? Transaksi yang berhubungan dengan mesin tentunya. Mesin itu termasuk akun apa? Akun harta. Hartanya harta apa? Harta tetap. Seperti itu. Jadi kita itu kan yang pertama harus kenalan dulu. Sebelum kenalan kita nggak akan bisa tahu seluk-beluk dari atau isi dari atau makna juga dari akun yang kita temui. Contoh kalian lah, nggak jauh-jauh. Ketika kalian dengar nama saya adalah seorang mentor privat akuntansi misalkan, kalian pasti cari tahu dulu saya itu siapa, ya kan? Kalian cari tahu dulu nggak atau asal ikut aja? Cari tahu dulu. Karena apa? Kenapa alasannya kalian cari tahu dulu? Nah, seperti itu contohnya. Jadi sebelum kalian menggunakan nama akun, pasti kalian cari tahu dulu. Ini tuh spesifikasinya untuk penggunaan transaksi apa. Kemudian kalau misalkan kita sudah memahami, kita sudah mengenal nama akunnya, kita langsung penerapan. Penerapan dalam segi apa? Dalam laporan keuangan tentunya. Cuman di dalam laporan keuangan itu ada proses-proses yang harus kita lalui. Seperti itu. Ini untuk neraca saldo ya, neraca saldo percobaan. Yang kedua, yang selanjutnya ada AJP. Selanjutnya AJP itu seperti ini formatnya. Nah, ini bahasa Inggris, tapi ada artinya juga. Sama, menganut prinsip keseimbangan antara debit sama kredit. Nggak boleh nggak seimbang, harus seimbang ya. Nah, di sini lumayan juga materinya, sedikit menguras pikiran. Tapi nggak apa-apa, kalian pasti paham kok. Bareng saya kalian pasti paham. Jangan khawatir. Di sini adalah neraca saldo setelah percobaan. Neraca saldo setelah percobaan tuh ini untuk formatnya hampir sama, cuman yang jadi pembeda adalah saldonya. Kalau di neraca saldo percobaan tadi nominalnya 982.500.000, ketika sudah disesuaikan maka nominalnya jadi berubah, bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari neraca percobaan. Karena apa? Karena ada transaksi di situ. Ada penyesuaian. Sebentar. Oke, lanjut. Ini di sini ada neraca lajur. Nah, ini neraca lajur. Kalian pasti pusing itu di bagian sini, nggak balance-nya, nggak seimbangnya tuh di sini. Kenapa nggak balance?
Karena kalian pada saat di proses ini neraca percobaan dengan AJP itu kan harus di matching kan, artinya kan harus ditambah atau dikurangi. Contoh yang sudah saya tadi sebutkan ada di akun kas. Ketika akun kas ini tidak ada lawan atau tidak ada temannya, baik itu debit atau kredit, berarti kan kosong di sini di AJP. Langsung pindahkan aja. Kemudian kalau yang ada lawannya nih di office supplies misalkan. Office supplies ini 9.500.000, kemudian di AJP-nya ada 7.500.000. Posisi awalnya debit, posisi kedua kredit, maka itu harus dikurangi 2 juta hasilnya. Nah, terkadang kita itu sering salah menempatkan angka-angka yang ada di AJP. Sehingga contoh nominal 4 juta ini harusnya ada di allowance for BDEP. Harusnya. Tapi karena mata kita keder ngelihat baris dan tabel ini, baris dalam tabel ini, kolom-kolom ini, kotak-kotak ini, kadang kita ngawur gitu mata tuh, penglihatan tuh. Padahal kita sudah diurut gitu ya, oh allowance, berarti kan urutannya ke sini, 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 oh di sini. Kadang kita nulis di sini atau di atasnya. Saya sering seperti itu. Jadi apa? Jadi kita harus teliti kuncinya di neraca lajur ya. Selanjutnya baru laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan kita pelajari di perusahaan jasa itu ada 3 sampai neraca, laporan neraca bukan neraca titik-titik bukan, tapi balance sheet. Jadi balance sheet itu neraca. Ini 3 laporan keuangan. Mereka punya format masing-masing kan, dan ini tidak bisa ditukar posisinya. Misalkan untuk laporan neraca mau pakai format ini, nggak boleh. Tetap harus sesuai dengan aturan. Untuk yang keempat, ini bolehlah cash flow ya. Cash flow ini laporan keuangan yang keempat atau laporan arus kas. Formatnya seperti ini. Boleh kalian lihat aja dulu. Ditatap, boleh. Nah, selanjutnya ini jurnal penutup. Jurnal penutup fungsinya untuk menutup akun-akun nominal. Akun nominal itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir, reverse journal entry atau jurnal pembalik. Kalau di PowerPoint saya nggak sebutkan ya, tapi di sini ada reverse journal atau jurnal pembalik. Itulah rangkaian dari siklus akuntansi yang harus kalian pelajari nanti dan yang harus kalian pahami tentunya. Biar apa? Biar bisa kalian bisa bikin laporan keuangan. Minimal ya yang manual, belum bisa yang mayob juga, minimal bisa manual. Wah pusing katanya. Siapa yang lagi nanya lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya nggak? Ya? Jadi itu ada model juga Kak, model apa model perpetualan itu Kak? Ada perpetualan periodik itu bukan di perusahaan jasa, tapi di perusahaan dagang. Perpetualan periodik itu. Iya, karena apa? Karena bersentuhan dengan persediaan barang dagangan kalau perpetualan periodik. Seperti itu. Ini kayak ada model model itu misalnya pakai ini enggak? Kalau di perusahaan jasa nggak ada perpetualan periodik. Jadi kayak yang jurnal umum atau yang ada model enggak? Ada model Itu di jurnal umum. Jurnal umum ada. iya. Iya, jurnal umum ada. Kemudian Model ada model lain juga atau kayak mana penggunaannya? pada intinya seperti ini. Saya paham yang adik maksud. Jadi gini, untuk di siklus akuntansi perusahaan jasa itu tidak ada model periodik atau perpetual, itu pure jurnal umum aja. Dalam artian apa? Dalam artian di sini tidak ada pencatatan barang dagangan. Karena apa? Karena produk kita adalah jasa. Yang kedua, untuk perpetual dan periodik itu digunakan sistem pencatatannya untuk apa? Untuk perusahaan dagang. Kenapa? Karena perusahaan dagang itu bersentuhan dengan apa? Dengan persediaan barang dagangan. Artinya persediaan barang dagangan masuknya kemana?
masuknya nanti ke pencatatan persediaan. Kalau metode perpetual berarti harus ada kartu persediaan. Kalau metode periodik itu tidak perlu ada. Apa perbedaannya? Jangan dulu dibahas sekarang, karena sekarang kita masih materinya perusahaan jasa. Seperti itu, Dek. Oke. Sekarang apa nih? Ada yang nanya lagi. Diajarin mayop nggak? Enggak, karena nggak ada. Nggak, di kelas promo ini nggak ada mayop, manual aja. Kalau mayop tuh masuknya ke pribadi ya. Kalau kalian mau privat pribadi bareng saya boleh. Oke. Di privat pribadi tuh boleh request materi. Kalian mau belajar apa? Request materi apa? Jadwalnya kapan? Itu boleh. Tapi kalau privat ini, saya yang menentukan materi, saya juga yang menentukan jadwal. Wayahna ya. Lanjut sekarang. Apa? Mayop itu apa? Mayop itu aplikasi akuntansi. Jadi di Mayop kita sisa input aja untuk transaksinya, nggak perlu nyusun nggak perlu nyusun buku besar, nggak perlu nyusun raca. Itu kita nginput transaksi aja kalau di Mayop. Lanjut sini. Oke, ini saya scroll chat. Yang mana ya? Tadi tuh pertanyaan Nofri, mana nih? Jawabannya Nofri lihat di YouTube. Nofri yang mana ya sih nanyanya? Oh, ini. Bagaimana pencatatan uang keluar jika cek dikeluarkan? Hilang. Bagaimana pencatatan uang keluar jika cek dikeluarkan di bulan Oktober dan dilaporkan di bulan Oktober, namun cek tersebut dicairkan di bulan November? Gimana kira-kira untuk laporan keuangannya? Yang terpenting dari segi pengakuan, tetap untuk pencatatannya, transaksinya pasti diakui bulan Oktober. Transaksinya pada saat apa? Pada saat pengeluaran cek. Masalah yang menerima cek itu mencairkannya kapanpun, itu nggak perlu kita hiraukan gitu. Yang terpenting kita mengeluarkan cek per tanggal berapa. Seperti itu kalau untuk transaksi pengeluaran cek. Kan di cek tuh ada penulisan tanggal kan, tanggal dikeluarkannya, bukan pengakuan pada saat pencairan uangnya. Kalau misalkan pada saat untuk di bulan Oktober ada pengakuan pengeluaran cek, tapi pencairannya di bulan November, berarti nanti ada rekonsiliasi bank. Di situ ada yang namanya cek yang masih beredar. Berarti ceknya dikeluarkan bulan Oktober, lalu dicairkannya bulan November. Berarti kan pencatatan kita bulan Oktober. Nah, statusnya nanti kalau misalkan uangnya masih ada, maka akan ada rekonsiliasi bank. Itu hubungannya dengan apa? Dengan akuntansi keuangan menengah 1. Seperti itu, Nofri. Sekali lagi, untuk pencatatan jurnalnya tetap diakui bulan Oktober. Ya, ketika akhir Oktober bakalan ada yang namanya rekonsiliasi bank. Pada intinya ketika cek belum dicairkan, pasti ada rekonsiliasi bank. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami untuk yang lain? Bisa dipahami nggak? Ada yang udah pernah belajar rekonsiliasi bank? Ada yang udah pernah belajar rekonsiliasi bank? Udah. Belum, Kak. Oke, jadi untuk rekonsiliasi bank itu nanti kita bakal belajar juga rekonsiliasi bank untuk pencatatan kas, khusus di kas rekonsiliasi bank tuh. Nah, contoh transisinya itu seperti apa? Seperti tadi, kita ngeluarin cek bulan Oktober, tapi sama yang penerima cek itu dicairkannya bulan November. Maka pada saat bulan Oktober atau akhir bulan itu pasti ada rekonsiliasi bank. Seperti itu, pasti ada rekonsiliasi. Jadi ada pengakuan kas. Kan kas kita pasti bakalan masih utuh kan. Contoh saya ngasih cek ke siapa ya? Ke Nofri lah. Saya ngasih cek ke Nofri 100 juta.
per sekarang bulan apa, November ya, tanggal berapa, 13 bukan sih, nah 13 November saya ngeluarin cek, tapi Novri cairinnya 2 November. Dan nanti pada saat 30 November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 30 November saya pasti mencatat rekonsiliasi bank. Sebagai apa? Sebagai cek yang masih beredar. Seperti itu. Dan itu sifatnya apa? Sifatnya menambah kas. Karena di bulan Oktober saya sudah mengakui sebagai pengeluaran, artinya perusahaan saya sudah mengakui bahwa transaksi tersebut sebagai pengeluaran kas. Tapi nyatanya pada akhir bulan kas tersebut belum dicairkan. Jadi masih menjadi milik saya uangnya. Nanti akan dikeluarkan kembali, akan dicatat kembali ketika Novrinya mencairkan kas tersebut di tanggal 2 November tersebut ya. Ada lagi? Kak, Ya. Nanti aja, itu nggak perlu dipikirin. Rekonsiliasi bank di akuntansi keuangan menengah 1 jangan dulu dipikirin ya. Ini masih sebagai gambaran aja. Oke. Dari materi malam ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Maksudnya bukan yang mau ditanyakan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kayaknya kita sampai sekarang dulu karena udah 1 jam setengah. Udah 1 jam ya. Udah 1 jam. Udah kemalaman, udah setengah 10. Berarti di Wita udah setengah 10, 11, udah setengah 12 ya Wita ya. Untuk PowerPoint-nya saya bakalan bagiin, nanti kalian baca-baca aja. Nih, ada materi sih sebetulnya yang masih belum tersampaikan, perbedaan akun real dengan akun nominal, cuman ini sedikit aja. Pada intinya akun real adalah akun harta, kewajiban sama ekuitas. Ini di sini sudah ada keterangannya. Akun nominal adalah akun pendapatan dan biaya. Ini untuk saldo normal akun bisa kalian hafalkan kembali. Untuk di pertemuan selanjutnya di hari Senin malam Selasa kita bakal belajar mengenai penerapan jurnal umum. Jadi untuk proses-proses ini, proses ini kita bakalan terapkan ya, 5 tahapan pembuatan jurnal ini. Berarti yang harus kalian siapkan adalah saldo normal akun aja. Minimal kalian hafal. Kalian harus siapkan itu untuk hari Senin. Ini konsep dasar, persamaan dasar akuntansinya. Ini contoh soal. Bisa kalian baca aja untuk ini, gak perlu dijelasin. Oke, gitu aja paling. Untuk pertemuan malam ini segitu dulu. Saya nggak share screen ya. Kelihatan nggak barusan? Enggak. Kenapa nggak bilang? Ya. Nah, ini kan barusan dari sini nih. Barusan dari sini. Jadi ini untuk pengertiannya, karena saya tadi nggak baca pengertian, saya jelaskan mengenai siklus akuntansi itu berdasarkan kalimat saya biar mudah difahami sama kalian. Tapi ini secara tulisannya boleh dibaca lagi. Kemudian di sini juga ada pengertian akun itu apa, dan pembagian akun real dan akun nominal ini secara garis besarnya. Tapi untuk klasifikasi akun saya akan kasih malam ini PowerPoint, berarti malam ini tuh modul sama klasifikasi akun, biar kalian minimal baca dulu aja sebelum ke latihan soal. Di sini ada pengertian dari masing-masing akun yang kelima itu, harta, utang, modal, pendapatan sama biaya atau beban. Di sini ada saldo normal akun. Nah, ini yang wajib kalian hafalkan, nanti saya tes satu persatu. Pertemuan depan saya tes satu persatu untuk ini. Jadi persiapkan diri ya. Untuk apa? Untuk kalian sendiri kok, bukan untuk saya. Selanjutnya di sini ada persamaan dasar akuntansi, ini tinggal baca aja, ini konsepnya. Ini sering kita temukan. Ada contoh soal, udah selesai deh. Nah, latihannya nanti Senin, oke? Untuk PowerPoint-nya nanti saya share. Itu aja paling untuk malam ini. Ya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. Ya. Mohon. Oke. Saya mau tanya dulu. Mohon.
Nuhun, Terima boleh, kasih, boleh, Kak. boleh. Sama-sama. Gimana? Setelah kalian menyimak pertemuan 1 sama pertemuan 2, kalian yang tadinya tidak hafal sama sekali, tidak paham sama sekali, minimal ada gambaran. Sudah ada gambaran untuk pertemuan selanjutnya? Sudah. Oke. Jadi kita alon-alon asal kelakon ya kalau kata bahasa Jawa ya. Nggak perlu cepat-cepat karena kita bukan perkuliahan. Kalau perkuliahan mah udah dibatas waktunya 14 kali pertemuan. Kita mah 2 semester berarti 30 kali. Ya. Oke, kalau kayak gitu untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih dan sampai jumpa hari Senin. Jamnya sama 19.30. Kalau saya telat beberapa menit mohon dimaafkan ya. Dimaafin? Dimaafin Kak? Oke. Baik, kalau kayak gitu saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Dadah. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, iya, iya, iya.